Hai teman-teman, yuk kita belajar. Kali ini kita akan belajar tentang analisis peluang usaha produk multimedia. Tujuan mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami dan menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa dalam bidang multimedia. Yang kedua, memahami dan menentukan peluang usaha produk atau jasa dalam bidang multimedia. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang berarti kesempatan dan usaha yang berarti upaya untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Apa saja ciri-ciri peluang usaha yang potensial? Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama, produk dengan nilai jual tinggi. Salah satu faktor kesuksesan bisnis adalah harus dapat memiliki peluang usaha yang memiliki nilai jual tinggi, karena usaha yang memiliki nilai jual tinggi memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat diartikan sebagai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Yang ketiga, kerugian usaha yang minimal. Yang keempat, jenis usaha tidak bersifat musiman. Memulai jenis usaha yang bersifat musiman tergolong lebih cepat menghasilkan keuntungan, namun usaha ini tidak bertahan lama dan berjangka pendek. Yang kelima, dapat bertahan lama di pasar. Ciri usaha yang berpotensi untuk berkembang adalah dapat bertahan lama di pasar. Yang keenam, ketersediaan produk mudah didapatkan dengan harga yang murah. Apa saja ciri-ciri peluang usaha yang baik? Yang pertama, bersifat orisinil atau tidak plagiat. Usaha yang bersifat orisinil biasanya akan mudah dikenali dan menarik minat konsumen. Yang kedua, memiliki kelayakan usaha. Dengan mengetahui kelayakan sebuah usaha dapat membantu untuk mempersiapkan rencana dan juga strategi pemasaran usaha Anda. Yang ketiga, memiliki passion untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, mengembangkan bisnis dengan ide kreatif. Hal yang tidak bisa dihindari dari menjalankan usaha adalah menghadapi persaingan. Oleh sebab itu, maka Anda harus tahu mengembangkan bisnis dengan ide kreatif. Yang kelima, dapat beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentunya akan dihadapi berbagai perubahan seperti perubahan pasar, persaingan, kualitas, barang, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebuah usaha harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai cara. Apa itu resiko usaha? Resiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari resiko itu sendiri adalah tidak pasti, dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Menurut Abbas Salim, ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian, yang nantinya akan menyebabkan risiko kerugian, yaitu yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Yang ketiga, ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Apa saja resiko usaha dan jenis resiko usaha? Yang pertama, risiko produksi. Sekarang ini banyak perusahaan yang sudah menerapkan sistem otomatisasi dalam proses produksi, misalnya dalam produksi pakaian. Oleh karena itu, dalam proses produksinya menjadi tidak teliti, sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat diteliti satu persatu sebelum dijual ke konsumen. Dampaknya, ketika sampai di tangan konsumen dan kebetulan barang produksi tersebut ada yang cacat, maka akan merugikan perusahaan. Yang kedua, resiko pemasaran. Resiko pemasaran berkaitan erat dengan proses pemasaran produk. Yang perlu dikuasai adalah bagaimana teknik memasarkan produk dengan efektif. Yang ketiga, resiko sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kurang baik seperti malas bekerja, kurang bertanggung jawab, dan tidak jujur menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Solusinya adalah lebih cermat dan teliti dalam menerima karyawan. Resiko finansial.
Tidak selamanya perusahaan yang Anda miliki memiliki keuntungan dalam jumlah yang besar. Perlu diketahui bahwa risiko kerugian juga besar. Anda harus mempersiapkan diri dengan lebih baik bila kendala tersebut muncul. Yang kelima, risiko lingkungan. Tidak jarang risiko ini muncul dalam suatu usaha, misalnya dalam jenis usaha yang bergerak di bidang makanan. Maka harus memikirkan limbah pabrik yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, sehingga sebisa mungkin harus ramah lingkungan. Yang keenam, resiko teknologi. Masalah yang sering muncul adalah waktu pemakaian alat yang harus selalu dipantau. Jika pemakaian alat tersebut lama dan tidak dilakukan perawatan, kemungkinan alat akan rusak. Yang ketujuh, resiko permintaan pasar. Anda harus memperhatikan kebutuhan pasar untuk tahun ke tahun. Anda harus memikirkan inovasi-inovasi produk yang dapat dilakukan dan melihat peluang apa yang akan dipertimbangkan untuk jenis usaha berikutnya. Yang kedelapan, resiko perbaikan. Jika ingin melakukan perubahan atau perbaikan bisnis, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Anda harus melihat banyak faktor seperti kebutuhan pasar, inovasi produk apakah yang akan dilakukan, karena bukan berarti tidak mungkin perubahan yang dilakukan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan Anda. Yang selanjutnya, resiko kerjasama. Memiliki partner dalam berbisnis tidak selalu bermanfaat bagi usaha Anda. Pemilihan partner bisnis harus dilakukan dengan hati-hati agar terhindar dari risiko penipuan partner yang kurang baik. Yang ke-10, resiko peraturan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Terkait dengan usaha yang dilakukan, juga harus mempertimbangkan aman dan tidak atau melanggar peraturan pemerintah. Yang ke-11, resiko pengembangan aset. Ketika telah mencapai kesuksesan awal, pastilah terdapat keinginan untuk mengembangkan. Namun, Anda harus berhati-hati dan mempertimbangkan jenis pengembangan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, apa saja langkah mudah memanajemen resiko usaha? Terdapat 4 langkah mudah dalam memanajemen resiko usaha. Yang pertama, identifikasi resiko. Identifikasi resiko usaha yang muncul dalam usaha Anda dengan membuat daftar dari setiap usaha yang dapat terjadi di usaha Anda. Yang kedua, ranking berdasarkan kerugian. Setelah memiliki daftar resiko usaha, selanjutnya menganalisis, mengurutkan berdasarkan dampak terburuk. Anda harus fokus pada risiko terbesar. Yang ketiga, kontrol resiko. Sikap yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai daftar resiko. Yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko. Yang ketiga, memindahkan resiko. Dan yang keempat, menerima resiko. Manfaat analisis dan manajemen resiko usaha. Yang pertama, sebagai bahan keputusan usaha. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Yang ketiga, memudahkan estimasi. Sumber peluang. Yang pertama, dari diri sendiri. Beberapa sumber peluang muncul dari dalam diri sendiri, antara lain hobi, bakat, dan minat. Selanjutnya, keahlian, yaitu keahlian yang dimiliki dapat memberikan sumber inspirasi dan sumber peluang bisnis. Selanjutnya, peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, lingkungan. Banyak peluang dan inspirasi yang timbul dari lingkungan sekitar, seperti usaha orang tua. Yang ketiga, perubahan yang terjadi. Peluang besar muncul menjadi sebuah bisnis adalah perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Contohnya perubahan global, lingkungan, peraturan pemerintah, musim, gaya hidup, pola hidup, tingkat tekanan pekerjaan, teknologi informasi, dan kepemilikan kendaraan. Yang keempat, konsumen. Suara konsumen penting karena sering menciptakan gagasan baru dalam memperbaiki produk yang ada dan peluang bagi yang akan mendirikan usaha baru. Yang kelima, gagasan orang lain. Seperti halnya dengan suara konsumen, gagasan orang lain dapat memberikan ide yang membuka peluang dan membuat usaha baru. Yang keenam, informasi yang diperoleh. Informasi baru yang diperoleh dapat dijadikan sebagai peluang bisnis. Selanjutnya, apa saja daftar ide peluang usaha di bidang multimedia?
Yang pertama, ilustrator. Yang kedua, komikus. Yang ketiga, animator. Yang keempat, desain grafis. Yang kelima, fotografer. Selanjutnya, apa saja sumber peluang usaha yang potensial? Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Yang keempat, menaksir biaya awal. Yang kelima, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Bagaimana menentukan peluang usaha? Dalam menemukan peluang usaha dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan in, side, dan out. Dari dalam keluar, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Yang kedua, pendekatan out, side, in. Dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Lalu, bagaimana memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha? Dalam menentukan pemilihan lapangan usaha, perlu mempertimbangkan A. Lapangan usaha yang cocok untuk orang belum tentu cocok untuk kita. B. Lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. C. Lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang baik juga di daerah lain. Selanjutnya, memahami siklus sebuah produk. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap ini sering disebut dengan tahap perkenalan pasar. Pada tahap ini, produk baru lahir dan belum ada target konsumen yang tahu sehingga dibutuhkan pengenalan produk. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini, konsumen mulai mengenal produk dengan jumlah penjualan dan laba yang meningkat pesat dibarengi dengan promosi yang kuat. Yang ketiga, tahap maturity atau kedewasaan. Di tahap maturity atau kedewasaan, produk perusahaan mengalami titik jenuh. Hal ini ditandai dengan tidak terjadinya penambahan konsumen yang ada, sehingga angka penjual tetap di titik tertentu. Tahap deadline. Tahap ini sering disebut dengan tahap penjualan atau sales deadline, merupakan saat di mana produk lama digantikan dengan produk baru. Bagaimana analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha. Yang pertama, analisis kelayakan teknis. Sebelum peluang usaha baru diimplementasikan, dilihat dari aspek teknis, perlu dilakukan analisis yakni identifikasi, analisis teknis, dan uji coba produk atau jasa. Yang kedua, analisis peluang pasar. Para wirausahawan yang akan membuka usaha baru selalu membutuhkan informasi tentang pasar. Oleh karena itu, perlu adanya riset pasar. Tujuan dari riset pasar yang pertama, untuk menemukan pasar yang menguntungkan. Yang kedua, memilih produk yang dapat dijual. Yang ketiga, mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, analisis kelayakan finansial. Landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang diharapkan. Ada 3 langkah analisis finansial. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial. Yang ketiga, proyeksi sumber daya finansial. Yang keempat, analisis kemampuan organisasional. Setiap bisnis usaha membutuhkan orang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasional. Yang kelima, analisis persaingan. Semua bisnis dan usaha akan menghadapi persaingan langsung atau tidak langsung, yaitu dari produk atau jasa. Selanjutnya, daya kreativitas dan inovasi dalam membuat peluang usaha. Seorang wirausahawan harus memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang akan membawa wirausaha untuk berinovasi terhadap usahanya. Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik atau angan-angan daripada algoritmik atau settingan. Inovasi dapat bersumber dari adanya peluang-peluang sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengembangan.
Inovasi dapat dihasilkan melalui suatu penelitian dan pengembangan. Yang kedua, keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan baik dari perusahaan sendiri atau perusahaan lain dapat dijadikan sumber ide. Yang ketiga, kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Yang keempat, persaingan. Dengan adanya persaingan, perusahaan akan terdorong untuk melakukan inovasi. Yang kelima, demografi. Perubahan demografi merupakan sumber inovasi untuk menyesuaikan produk yang ada. Yang keenam, perubahan selera. Konsumen dapat diasumsikan dengan lebih tertarik dengan produk baru. Yang ketujuh, iptek baru. Munculnya ilmu pengetahuan teknologi baru untuk memudahkan dalam memproduksi produk. Memberdayakan dan mengembangkan peluang usaha. Yang pertama, menerapkan strategi ATMI atau amati, tiru, modifikasi, dan improvisasi. Yang kedua, make it better, yakni membuat peluang usaha di pasar jadi lebih baik. Yang ketiga, make it one, yakni langkah untuk menjadikan produknya yang utama. Yang keempat, make your product to be a specialist, yang artinya membuat produk menjadi lebih spesial. Yang kelima, cloner merupakan langkah meniru namun menggunakan langkah yang berbeda. Yang keenam, substitute merupakan langkah untuk menjadikan produknya menjadi produk pengganti yang telah ada. Selanjutnya, bagaimana perencanaan usaha baru? Yang pertama, pentingnya perencanaan usaha atau business plan. Yang kedua, pengertian perencanaan. Yang ketiga, kerangka perencanaan usaha. Yang keempat, bentuk atau format perencanaan. Yang kelima, isi dari perencanaan. Selanjutnya, 10 tahapan memulai usaha. Yang pertama, simpan uang sebanyak mungkin. Yang kedua, berpikir sederhana. Yang ketiga, lindungi aset pribadi Anda. Yang keempat, mengerti bagaimana dan jika Anda akan membuat sebuah keuntungan. Yang kelima, buat rencana bisnis. Yang keenam, dapatkan dan jasa sebuah bingkai kompetitif. Yang ketujuh, tuangkan semua bentuk persetujuan dalam bentuk tulisan. Yang kedelapan, gaji dan jaga karyawan yang bagus. Yang kesembilan, ambil perhatian status hukum karyawan. Yang kesepuluh, bayarkan tagihan Anda lebih awal. Apa saja peluang usaha produk atau jasa dalam bidang multimedia? Yang pertama, desain logo. Yang kedua, desain kaos. Yang ketiga, kartu nama. Yang keempat, desain web atau blog. Yang kelima, desain template dan icon. Selanjutnya, analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT yakni metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, bagaimana membuat strategi analisis SWOT? Silahkan dilihat tabel berikut ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya.